Salam dan bahagia. Di pertemuan ke-6 ini kita akan belajar tentang rumus-rumus integral khusus, di mana ada beberapa integral yang memang belum disampaikan rumusnya. Di sini rumus itu didapatkan dengan menggunakan metode substitusi, ya, yang sudah dipelajari pada pertemuan ke-4, ya. Di mana di sini yang pertama adalah integral dari 1 per x dx itu sama dengan ln x. Ln itu adalah logaritma natural, ya. Itu masih ingat ya logaritma di SMA. Jadi di situ itu adalah ln itu adalah e log x gitu. Jadi kalau saya punya ln x itu artinya adalah e log x, di mana e-nya itu bilangan alam. Sehingga di sini saya punya contoh, kalau saya punya integral dari 1 per 2x plus 3 dx, maka karena ini bentuknya kan perperan seperti ini, maka kita menggunakan rumus nomor 1, tapi sebelumnya kita menggunakan metode substitusi pada pertemuan keempat yang lalu. Jadi kita misalkan U-nya itu adalah 2x plus 3, kemudian du dx berarti turunannya kan 2, sehingga dx sama dengan, berarti kan du per 2 pindah ruas. Kemudian persamaan kedua dan persamaan ketiga itu dimasukkan ke persamaan ke-1. Sehingga diperoleh jadi integral dari 1 per 2x plus 3 dx sama dengan 1 per u. Karena kan 2x plus 3 itu adalah u. du per 2, karena dx-nya diganti du per 2. Setengahnya keluar, berarti tinggal integral dari 1 per u du. Karena di atas kan punya integral dari 1 per x dx kan ln x. Berarti kalau integral dari 1 per u du itu adalah ln u. Sehingga jadi setengah kali ln dari u-nya diganti lagi dengan yang awal yang dimisalkan, yaitu 2x plus 3 plus c. Kemudian yang kedua di sini, integral dari e pangkat x itu sama dengan e pangkat x. Di mana e adalah bilangan alam yang nilainya bisa dicek di kalkulator, yaitu adalah 2,71828 dan seterusnya. Contoh, berapa integral dari e pangkat 5x? Karena ini e pangkat x, berarti kan menggunakan rumus nomor 2 ini. Caranya juga sama dengan metode substitusi pada pertemuan keempat. Berarti kalian misalkan, kan ini e pangkat x, ini e pangkat 5x. Berarti 5x ini dimisalkan suatu variabel yaitu u. Kemudian diturunkan du dx sama dengan 5. Sehingga dx sama dengan du per 5. Setelah itu baru dimasukkan ke persamaan 1. Yang persamaan 2 dan persamaan 3 dimasukkan ke persamaan 1. Sehingga menjadi integral dari e pangkat 5x dx sama dengan integral dari e pangkat u. 5x-nya diganti u. dx-nya diganti dengan du per 5. Sama dengan 1/5. 1/5 ini keluar, tinggal e pangkat u du. Nah, integral dari e pangkat u du itu adalah e pangkat u. Sehingga jadi 1/5 e pangkat 5x plus c. Kenapa ada plus c? Karena integral tak tentu. Kemudian kalau yang nomor 3, integral dari 5a pangkat x dx itu sama dengan a pangkat x per ln a. Nah, ini kalau ada yang dipangkatin x bilangan, maka caranya seperti ini. Contoh, integral dari 3 pangkat x dx, maka jadi 3 pangkat x per ln 3 plus c. Begitu, oke. Kemudian yang nomor 4, ini integral trigonometri. Sebelumnya belum ditulis, integral sec itu adalah ln dari sec plus tan. Integral dari cosec itu adalah ln dari cosec min cot. Integral dari tan itu adalah ln sec, dan integral dari cot adalah ln sin. Kemudian nomor 8, kalau saya punya bentuk khusus perperan seperti ini, integral dari dx per x kuadrat plus a kuadrat, maka menjadi 1 per a tan inverse x per a. Sebagai contoh, saya punya integral dari dx per x kuadrat plus 9. Nah, 9 itu kan bisa dibuat menjadi 3 kuadrat. Berarti a-nya itu adalah 3. Masukkan aja ke rumus ini. Berarti 1 per 3 tan inverse x per 3 plus c. Kalau nomor 9, bedanya, ini kan x kuadrat plus a kuadrat. Kalau ini a kuadrat min x kuadrat. Nah, ini rumusnya adalah, tapi di akar, maka jadi sin inverse x per a. Contoh, integral dari 1 per akar 4 min x kuadrat.
4 itu kan bisa diubah menjadi 2 pangkat 2 min X kuadrat. Sehingga menjadi sin inverse X per A. X per A, berarti A-nya kan 2, jadi X per 2 plus C. Kemudian yang nomor 10, integral dari 1 per X kuadrat min A kuadrat, berarti kan jadi 1 per 2A ln dari X min A per X plus A. Kita contohkan, integral dari 1 per X kuadrat min 25. 25 itu kan 5 kuadrat. Berarti kan jadi 1 per 2A. A-nya itu adalah 5. Berarti 2 kali 5. Ln dari X min 5 per X plus 5 plus C. Kemudian yang nomor 11. Integral dari dx per akar X kuadrat plus minus A kuadrat. Itu sama dengan ln dari mutlak X plus akar X kuadrat plus minus A kuadrat. Sebagai contoh, integral dari 1 per akar X kuadrat plus 16. Berarti kan 16 itu 4 pangkat 2. Berarti jadi ln dari X plus X kuadrat plus 16. Nanti kalau yang minus juga sama caranya. Begitu ya. Kemudian yang terakhir itu kita belajar integral dengan pecahan parsial. Jadi pecahan parsial itu misalkan saya punya X plus 5 per X kuadrat plus X min 2. Maka ini bisa diubah bentuknya ke bentuk 2 per 1 X min 1 dikurangi dengan 1 per X plus 2. Dimana caranya itu adalah ini tinggal dikalikan disamakan penyebut 2 kali X plus 2 dikurangi 1 kali X min 1 dibagi dengan X min 1 kali X plus 2. Perkalian silang ya, pecahan. Sehingga diperoleh ini. Jadi karena X plus 5 per X kuadrat plus X min 2 itu adalah bisa dipecah menjadi 2 per min X min 1 min 1 per X plus 2, maka menjadi ini. Integral dari ini itu sama dengan integral dari 2 per X min 1 sama dikurangi 1 per X plus 2. Nah, integral dari 2 per X min 1 adalah 2 ln X min 1 menggunakan rumus nomor 2 sebelumnya. Nomor 1 ya. Begitu juga ini, yaitu ln dari X plus 2 plus C. Kemudian yang terakhir, contoh terakhir, misalnya saya punya integral dari X pangkat 3 plus X per X min 1 dx, maka menjadi integral, maka ini dibagi dulu ya. Kalian masih ingat cara porogapet atau bagi susun. Jadi X pangkat 3 plus X itu dibagi dengan X min 1. Berarti kan di sini supaya sama X3 ini dikali X2. X pangkat 2 dikali X kan jadi X pangkat 3. X pangkat 2 min 1 kan jadi min X pangkat 2. Kemudian dikurangi. Nah, sehingga tinggal X pangkat 2 plus X. Nah, kemudian yang ini kan ini ada X. X kali X jadi X pangkat 2. X min 1 berarti min X. Kemudian dikurangi lagi sehingga tinggal 2X. Ya, ini cukup banyak. Atau polinomial dulu yang pernah SMA atau SMK mungkin pernah belajar ini. Ini tinggal 2X, jadi dengan X berarti dikali 2. Berarti 2 kali X, 2X. 2 kali min 1, min 2. Nah, sehingga dikurangi sisanya. Ini sisanya 2, karena kan 2 kali berapa yang hasilnya 2? 2 kali X, berapa kali X yang hasilnya 2 kan nggak ada ya. Sehingga ini udah sisanya itu adalah mentok di 2, sehingga bisa ditulis menjadi X kuadrat hasil baginya plus X plus 2 plus 2 per X min 1. Nah, kemudian diintegralkan. X kuadrat integralkan X pangkat 3 per 3. X itu integralnya adalah X kuadrat plus 2 per 2. 2 diintegralkan itu adalah 2X dan 2 per X min 1 itu kalau diintegralkan sama dengan 2 ln dari X min 1 plus C. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia.